with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan gerakan lain, Sui Ying tiba-tiba menghilang dari udara sebelum muncul di belakang organisme penyuling transenden di tepi kelompok. Tombak perak segera menusuk tubuhnya. Tubuh organisme penyuling jelas tidak bisa menahan serangan ini. Sua. Setelah menarik kembali tombaknya, Sui Ying sekali lagi menghilang dan muncul di sisi organisme penyuling transenden lainnya, menusuk mereka dengan tombaknya. Satu-satu. Meskipun itu sulit menggunakan True Meaning of Extreme Piercing melawan serangan kelompok, Sui Ying menggunakan Extreme Piercing di tubuhnya sendiri, yang memungkinkannya untuk bertarung satu lawan satu. Secara alami, dia sekarang dapat mengalahkan organisme penyuling ini dengan satu gerakan masing-masing. Setelah ditusuk, mata merah-merah dari organisme penyuling ini akan menjadi gelap dan berubah menjadi patung. Perilaku ini adalah aturan yang ditetapkan oleh tetua klan Xia. Saat lapisan permukaan organisme penghilang menembus, mereka dikalahkan dan karenanya harus berhenti bertarung. Untuk mencapai kemenangan di kamar ratus pertempuran ini, seseorang harus selamat dari serangan pengepungan dan menembus melalui lapisan permukaan tubuh dari setiap organisme penyuling transenden. Jelas ini adalah ujian besar pada berbagai bidang pertempuran. Biasanya, tahap puncak biasa Sky Realm Transcendence akan membutuhkan pemahaman tentang arti benar kelas 6 yang telah selesai sebelum mereka dapat menembus pertahanan permukaan organisme penyuling tunggal. Karenanya kesulitan tes ini sangat besar. Sosok Sui Ying muncul di udara dari waktu ke waktu, mencegah organisme penyulingan mengelilinginya. Satu demi satu, mereka kembali menjadi patung. Dikalahkan. Sepertinya kita akan dikalahkan. Transenden manusiawi ini terlalu hebat. Kekuatan serangnya terlalu besar, dan dia bahkan bisa berteleportasi selama pertempuran. Organisme penyuling transenden kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Akhirnya, semuanya menjadi patung. Kamar ratus pertempuran. Kemenangan. Sui Ying menyeringai lebar. Sebenarnya, dia mengerti setelah satu pertukaran gerakan yang agar dia memenangkan ini, dia harus melawan pengepungan itu. Jika tubuhnya sendiri bisa menampilkan kemampuan Extreme Piercing, maka dia akan dengan mudah menang darinya. Akibatnya, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya dan sebagai gantinya, menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba untuk memperbaiki teknik tombaknya dan menyempurnakannya dalam pertempuran ini. Untungnya aku menghabiskan 1 tahun lagi untuk memahami. Sui Ying merayakan di hatinya. Awalnya, ketika dia baru saja menyelesaikan misi Mountain Road dan memahami bentuk embrionik dari makna sejati dari penindikan ekstrim, dia hanya bisa menggunakannya dengan tusukan-tusukan atau tusukan jari. Semua aksi ini adalah tipe gerakan, tusukan, yang merupakan cara Extreme Piercing dimanifestasikan pada waktu itu. Bergerak seperti smashing, hacking atau sweeping belum bisa mengekspresikan kemampuan Extreme Piercing. Demikian juga, ia tidak dapat menggunakan makna sejati dengan cara lain apapun, apalagi dengan tubuhnya sendiri. Jika dia memasuki kamar ratus pertempuran lalu, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Setahun terakhir ini memberinya kesempatan untuk memahami tekniknya lebih dalam dan menyempurnakan kontrolnya sendiri. Semuanya bisa menjadi titik ekstremitas, menembus semua hal. Senjata bisa menjadi titik ekstremitas, dan tubuhnya sendiri juga bisa. Demikian juga, bahkan daun-daun yang gemerisik bisa berubah menjadi titik ekstremitas. True Meaning tingkat 2 sangat mengerikan bahkan dalam bentuk embrioniknya. Bagus, sangat indah, tawa tiba-tiba terdengar di dalam kamar ratus pertempuran. Sui Ying berbalik ke sumbernya, hanya untuk melihat seorang pria tua berambut hitam berdiri dan tertawa kecil. Salam, Kepala Istana. Sui Ying segera menyapa Kepala Istana Chen, yang ada di depannya. Sebenarnya, saat Sui Ying memasuki ruangan, roh harta Istana Infernal telah memberitahu tuannya. Dengan demikian, Kepala Istana Chen telah melihat seluruh pertempuran. Setelah menonton adegan pertempuran, dia menjadi sangat bersemangat. Makna sejati kelas 2 ini tentu saja hebat, dengan bentuk embrioniknya yang gitu kuat. Kamu bahkan bisa dengan mudah menembus ruang angkasa saat bertarung. Pria tua berambut hitam itu memuji.
Di masa depan, ketika kamu sepenuhnya memahami makna sejati, kamu akan mencapai tahap yang bahkan aku tidak bisa pahami sepenuhnya. Dulu ketika Eternal Wind pertama kali memegang kelas 3 True Meaning of Void Cleavage, dia mampu menyamai kekuatan Demigod, dan bahkan mengalahkan Demigod Feng Dong. Aku percaya bahwa kekuatan tempur kamu akan lebih tangguh daripada miliknya setelah kamu sepenuhnya memahami makna sejati kamu. Luangkan waktu kamu mengolah dan memahami makna sejati lengkap sesegera mungkin. Pada saat itu, bahkan jika kemampuan kamu diketahui publik, tidak ada yang akan mengancam kamu. Untuk saat ini, kamu masih harus tetap rendah. Karena kamu telah berhasil mengalahkan 100 Battles Chamber, 100.000 poin kontribusi akan diberikan kepada kamu, meskipun kemenangan ini untuk sementara waktu akan dirahasiakan. Aku mengerti, jawab Sui Ying. Meskipun dia cukup kuat sekarang. Di depan para demigods dengan kekuatan dahsyatnya, dia masih jauh lebih lemah dan harus bergantung pada dua harta pelindung yang diberikan oleh klan Xia untuk bertahan hidup. Selama periode waktu sebelum dia memahami makna sejati yang lengkap, dia akan relatif lemah. Karena itu, ia harus lebih bijaksana dalam tindakannya. Menemukan dan membunuh iblis-iblis yang tersembunyi dapat dianggap sebagai bentuk pelatihan untukmu. Kepala Istana Chen tertawa. Baiklah, keluar dan bertarung. Hanya selama pertempuran akan peningkatan kamu berada di tercepat mereka. Dengan cepat, pahami sepenuhnya benar arti kelas 2. Aku sangat ingin melihat hari itu tiba. Setelah kembali ke rumah dari kamar ratus pertempuran, semuanya tetap seperti semula, tanpa ada berita atau informasi yang dirilis mengenai keberhasilan Sui Ying. Dia tiba di rumahnya tepat pada waktunya untuk sarapan bersama keluarganya. Bersama dengan anggota keluarganya, suasana hati Sui Ying saat ini benar-benar baik. 100.000 poin kontribusi tentu akan sangat meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri dan juga kekuatan kastil Snow Rock. Tuan, Mage Yu Jingqiyu telah tiba, seorang pelayan mengumumkan. Mo Yang Yu segera berkata, biarkan Mage Yu Jingqiyu datang dan sarapan bersama kami. Makan bersama. Sui Ying tertegun. Sebagai transenden, mereka tidak harus mengkonsumsi makanan. Dia sendiri hanya makan bersama keluarganya karena dia ingin menikmati menghabiskan waktu bersama mereka. Dia bukan orang asing, Mo Yang Yu tersenyum manis. Benar, bukan orang luar, Dong Bolai juga tertawa. Setelah tinggal di sini di ibu kota Xia selama setahun penuh, semua orang melihat Sui Ying dan Jingqiyu sering pergi bersama. Mereka bisa merasakan betapa dekatnya kedua orang ini. Mo Yang Yu dan suaminya bahkan mulai samar-samar memperlakukan Jingqiyu sebagai menantu mereka. Meskipun Jingqiyu lebih tua dari Sui Ying 3 tahun, semua orang masih cukup senang dengan hubungan ini. Umur transenden sangat panjang. Menemukan seseorang dengan jarak usia 3 tahun adalah sesuatu yang patut dirayakan. Selain itu, mereka bahkan dari daerah yang sama dan telah jatuh cinta satu sama lain. Segera, Jingqiyu tiba. Mage Jingqiyu, silakan duduk, kata Mo Yang Yu sopan. Meskipun dia samar-samar menganggap Jingqiyu sebagai menantunya, Jingqiyu, bagaimanapun, masih seorang penyihir yang transenden. Salam Markis, Marchioness, Jingqiyu dengan sopan menjawab sebelum duduk di sebelah Sui Ying. Sambil menatapnya, dia mentransmisikan, bagaimana itu? Apakah kamu berhasil? Aku sudah berhasil, jawab Sui Ying. Tapi berita ini harus dirahasiakan. Kamu adalah satu-satunya yang aku beritahu. Mengalahkan kamar 100 pertempuran sebagai ranah langit transenden yang lebih muda dari usia 60 tahun adalah masalah besar, namun harus dirahasiakan. Setelah pertempuran kamu bahkan pulang untuk menemani anggota keluarga kamu untuk sarapan dengan damai. Jingqiyu mengirim balik. Ada ekspresi senang di wajahnya. Jelas, Sui Ying hanya memberitahunya, dan tidak ada orang lain, membuatnya merasa istimewa. Sui Ying tiba-tiba berseru, malam ini, aku akan memasuki kultivasi tertutup selama 2 hari. Kultivasi pintu tertutup. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebulan dari sekarang, kita harus meninggalkan Xia Capital dan melakukan perjalanan kembali ke tanah air kita. Sementara kita berada di sana, kita akan menghadapi ancaman iblis, jadi aku perlu menggunakan kesempatan ini sekarang untuk menerobos ke alam Sein, Sui Ying menjelaskan. Saat dia menerobos ke alam Sein, dia tidak akan bisa menyimpan rahasia terobosan itu. Aura yang dia pancarkan dari tubuhnya tentu akan sangat berbeda.
Sue Ying tidak berpikir untuk menyembunyikan fakta ini dari orang yang dicintainya. Sein Realm Transcendent. Saudaranya Kingxi berseru, kakak, kamu telah berkultivasi hanya untuk berapa lama, kamu sudah menjadi Transcendent Rana Sein. Sangat tangguh. Murid Sue Ying harus menjadi Santo Transcendent termuda dalam 1000 tahun terakhir, Jing Qiyu menambahkan. Di meja ini, selain Sue Ying dan Jing Qiyu, ada orang tuanya, Paman Tong dan keluarganya, Zong Tu, pacar saudaranya dan saudaranya, dan 2 kekasih lainnya. Pacar adik laki-lakinya bernama Daiya, dan dia adalah seseorang yang terkenal di Akademi Angin Eksternal. Dia dan saudara perempuannya, Dailu, relatif cantik. Kedua saudara perempuan itu berpangkat meteor. Karena relatif jarang bagi saudara kembar juga menjadi penyihir meteor, mereka adalah selebriti di Akademi Angin Abadi. Pasangan kekasih lainnya adalah Dailu dan pacarnya, Kong Yuan Feng. Kingxi memiliki saudara lelaki yang transenden, dan dia sendiri adalah penyihir bulan perak. Adapun Kong Yuan Feng, yang berhasil mengejar kakak perempuan Dailu, dia adalah seseorang dengan kemampuan. Sebagai siswa di bawah mage transenden Ziche Gu Feng, dia juga mage Silver Moon. Prestasinya yang paling luar biasa adalah di bidang daging dan jiwa, di mana ia telah menunjukkan pemahaman yang tinggi. Orang terkenal lainnya yang juga melakukan penyelidikan serupa di daerah ini, leluhurnya lama si klan Si Liang Hong, telah merilis pengumuman publik yang menyatakan bahwa Kong Yuan Feng telah lama melampaui dirinya dalam studi tentang daging dan jiwa. Terlalu tangguh, para suster, Dailu dan Daiya, bersama dengan Kong Yuan Feng semuanya terkejut. Mereka jenius di Akademi Angin Abadi. Namun, mencapai Sia Capital ini, ada sejumlah besar legend kenit dan penyihir. Adapun rumah yang mereka tinggali, ada Sue Ying, Jing Qiyu dan saudara murid kecil Yuan Qing. Semua ini adalah orang-orang yang layak untuk dipandang. Yuan Qing bahkan lebih muda dari mereka, dan dia sudah menjadi seorang yang transenden. Sue Ying adalah karakter yang bahkan lebih menakutkan. Sebelumnya, ia diproklamirkan sebagai transenden kerajaan langit nomor 1 di seluruh Sia Capital, dan ia memiliki kekuatan untuk menyamai Sein Transcendence. Sekarang, dia menjadi seorang Santo Transcenden pada usia yang gitu muda. Kemungkinan besar, di masa depan, dia akan menjadi demigod. Pemujaan, kekaguman. Saat itu perasaan adik kecil Kingxi, saudara perempuan, Dailu dan Daiya, dan Kong Yuan Feng. Malam itu, Sue Ying memasuki ruangan yang tenang, menutup pintu. Lampu kristal api menyala terang. Di ruang yang luas dan tenang, hanya ada Sue Ying yang duduk bersila dalam keheningan. Dia memegang batu asal dengan berat lebih dari 0,5 kilogram. Pada saat yang sama, pikirannya terbenam di laut dan Tian Qi-nya sendiri. Dengan pikiran, Qi Transcendent yang telah lama diubah ke puncaknya tapi secara paksa dicegah mencapai tahap berikutnya, memulai kelahiran kembali. Memungkinkan Sue Ying untuk memasuki dunia berikutnya. Di dalam laut Qi dan Tian, kabut merah api yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk dari akumulasi Qi Transcendent Sue Ying, menerangi ruang tersebut. Kabut merah ini terbentuk setelah mengonsumsi lebih dari 250 kg batu asal. Setelah menggunakan misteri yang sangat besar untuk sepenuhnya menyerap energi yang disediakan oleh batu asal, kabut telah memerah karena sepenuhnya jenuh, dan meluap ke kesadaran Sue Ying. Dengan pemikiran dari Sue Ying, ki api merah yang tak terhitung mulai berubah. Untaian sinar seperti listrik muncul di dalam kabut merah. Untaian listrik berkeliaran, berlari seperti ular listrik. Dalam transformasi cepat, kabut merah, seperti api mengubah dan mengompres dirinya sendiri ke kepadatan yang lebih tinggi, meningkatkan kekuatan. Setiap helai seperti listrik yang terbentuk melahap kabut dalam jumlah besar. Semua ki Sue Ying cepat berubah. Saat nyala api merah yang tak terhitung jumlahnya Qi langsung berubah menjadi benang, mereka bersatu, membentuk bola kristal. Bola kemudian perlahan berubah menjadi miniatur Sue Ying. Setelah transformasi itu, bola berubah lagi menjadi naga kecil. Setiap transformasi sangat realistis dan jelas dalam ekspresinya. Kadang-kadang cahaya yang cemerlang akan muncul pada kulit formulir, membedakannya dari entitas yang sebenarnya. Setelah melangkah ke alam Sein, Qi Transcendent benar-benar berbeda, pikir Sue Ying. Qi terkondensasi dapat digunakan untuk membentuk dan membentuk avatar Qi. Aku harus memelihara tubuh dan jiwaku terlebih dahulu.
Sue Ying menenangkan hatinya dan tidak lagi memikirkan perubahan baru dalam dirinya. Untaian Qi yang menyerupai ular listrik menembus kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian masuk ke organ dalam dan akhirnya ke otaknya, menyehatkan jiwanya. Memelihara jiwa dengan Sein Transcendent Qi barunya memakan waktu paling lama. Menjadi Santo Transcendent memungkinkan Sue Ying untuk membentuk avatar Qi, yang mengharuskan Santo Transcendent untuk memecah jiwa yang terpelihara dengan baik. Karena itu, Santo Transcendent biasanya meluangkan waktu untuk memberi makan jiwa mereka secara perlahan, tapi Sue Ying perlu memberi makan jiwanya secepat mungkin. Dia harus bisa memisahkan jiwanya sebelum meninggalkan Xia Capital karena dia harus pergi ke berbagai tempat. Sue Ying ingin menggunakan avatar Qi-nya untuk tinggal di Snow Rock Castle untuk melindungi klannya. Selama perang dengan iblis ini, dia tidak berani mengabaikan klannya sedikit pun. Kalau tidak, jika ada yang salah, akan terlambat untuk menyesal. Satu persatu, Sue Ying mengkonsumsi banyak Origin Stone dengan berat lebih dari 0,5 kilogram masing-masing untuk menyehatkan jiwanya. Setelah mengonsumsi 19 batu tambahan, Sue Ying akhirnya merasa terhenti dalam pertumbuhan jiwanya. Dia tahu konsumsi lebih lanjut tidak akan berpengaruh dalam memelihara Qi Transcendennya. Sue Ying membuka matanya. Sein Ranah Transcendent. Sue Ying tersenyum ketika dia menatap sisinya. Sebuah cahaya merah menyala terbang keluar dari tubuh Sue Ying dan muncul di sisinya. Cahaya itu dengan cepat mengembun menjadi pria berjubah merah, berambut hitam, dan tampak muda yang tampak persis sama dengan Sein Transcendent Sue Ying. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya samar berkedip di wajah, kulit, dan rambutnya. Dengan pandangan sekilas, orang-orang akan tahu bahwa sosok ini bukanlah daging dan darah yang nyata. Sebaliknya, Transcendent ini hanyalah kondensasi Qi menjadi bentuk manusia. Memisahkan jiwa seseorang benar-benar tidak nyaman, pikir Sue Ying. Untungnya hanya sebagian kecil dari jiwa yang terpisah, menyebabkan sedikit dampak pada kekuatan aslinya. Untungnya, Sue Ying bukan penyihir. Penyihir harus mengandalkan kekuatan roh mereka saat bertarung, jadi ada dampak yang lebih besar dari membagi jiwa mereka. Namun, para ksatria mengandalkan Qi mereka, senjata, teknik rahasia, pemahaman ranah, dan faktor lainnya saat bertarung. Memisahkan sedikit pun jiwa mereka akan berdampak kecil pada kecakapan bertarung mereka. Aku pasti tidak bisa membiarkan avatar Qi-ku dimusnahkan, kata Sue Ying sambil melihat avatar Qi-nya berdiri di depannya. Jika avatar Qi aku hancur, pikir Sue Ying, bagian jiwaku yang menciptakan avatar akan menghilang, sangat merusak vitalitasku. Aku perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memulihkan apa yang hilang. Fakta ini dicatat dalam buku-buku yang dibaca Sue Ying. Setelah jiwa Sein Transcendent berpisah, kedua bagian itu masih saling terkait. Jika bagian dari jiwa di dalam avatar Qi hancur, inti jiwa Transcendent akan terluka juga. Meskipun penghancuran avatar Qi dapat dianggap sebagai cedera kecil, kerusakan masih akan mempengaruhi inti jiwa Transcendent. Kerusakan ini berbeda dari ketika seorang penyihir menghabiskan kekuatan roh dan kekuatan jiwa mereka dalam pertempuran. Pengeluaran itu hanya bagian eksternal dari kekuatan mage dan bukan intinya. Bahkan jika seorang penyihir benar-benar menghabiskan kekuatan semacam ini, mereka masih bisa memulihkannya dengan cepat. Tapi jika inti jiwa seorang Transcendent dilukai, bahkan hanya bagian yang sangat kecil, pemulihannya akan sangat lambat. Jika inti jiwa terluka parah, orang itu bisa menjadi cacat intelektual atau bahkan gila. Jika cedera inti jiwa cukup parah, orang itu bisa mati. Dampak dari inti jiwa yang rusak juga mempengaruhi Demigod. Jika Demigod menggunakan avatar Qi untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya dan kehilangan itu, mengakibatkan kerusakan inti jiwa mereka, prioritas pertama mereka dan satu-satunya pilihan adalah mundur dan perlahan pulih. Hanya setelah pemulihan penuh mereka dapat menggunakan avatar Qi mereka lagi. Seorang Demigod tidak berani untuk segera mengirim avatar Qi keluar untuk kedua kalinya setelah kehilangan satu tanpa pemulihan penuh terlebih dahulu. Fakta tentang avatar Qi ini adalah pengetahuan umum. Aku sudah mengkonsumsi Origin Stone dengan cepat, pikir Sue Ying ketika dia melihat jumlah Origin Stone yang tersisa di tangannya. Dari tahap awal ke tahap puncak, aku membutuhkan lebih dari 1.500 kg batu asal. Untuk mencapai Demigod, berapa banyak lagi yang aku butuhkan? Untungnya aku tidak perlu khawatir tentang Origin Stone sekarang.
Aku masih membutuhkan 5.000 kilogram batu asal untuk memadatkan kultivasi aku di alam Sein. Aku perlu memastikan bahwa aku sudah menyiapkannya, pikir Sui Ying. Biaya untuk meningkatkan primordial bloodline sangat tinggi dan tingkat kesulitannya sangat besar, sehingga peningkatannya hampir mustahil. Setelah berhasil menyelesaikan tantangan 100 Battle Chamber, Sui Ying memiliki cukup sumber daya untuk secara sembarangan menyerap Origin Stone, meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke ranah Sein Transcendent. Namun, dia tidak berani berpikir untuk mencoba menggunakan Origin Stone untuk meningkatkan primordial bloodline-nya. Musim semi, tahun 9663, dini hari. Banyak orang melewati pintu dunia yang terletak di gunung megah dan tinggi di luar ibu kota Xia. Murid Dongbu. Selamat, saudara laki-laki, Dongbu, masih sangat muda dan sudah menjadi orang suci transenden. Kamu benar-benar membuat orang iri dan cemburu, kata mereka saat menyambutnya. Di tengah langit, beberapa transenden yang terbang di langit telah membawa anggota keluarga mereka, menunggu untuk melewati pintu dunia untuk kembali ke rumah. Sambil menunggu, mereka juga menyapa orang lain. Dalam setengah bulan, berita tentang Sui Ying menjadi Santo Transcendent sudah menyebar. Berita ini mengejutkan banyak Transcendensia Capital dan banyak dari mereka kagum pada kehebatan Sui Ying. Dia sangat muda, meskipun dia telah menjadi Transcendent pada usia 20-an, yang benar-benar membuat orang kagum adalah bahwa dia juga bisa menjadi Santo Transcendent sebelum mencapai usia 60 tahun. Fakta ini menyebabkan banyak dari orang-orang tua yang terjebak di ranah Sky selama ratusan tahun tidak dapat menanggung rasa kecewa mereka. Kita akan mulai sekarang. Fraksi Daois Air dapat masuk. Kepala Istana Chen dari Istana Infernal berdiri di samping pintu dunia, secara pribadi mengambil alih. Hari ini, semua penyihir dan ksatria peringkat legenda, transenden di bawah pangkat demigod akan, tanpa kecuali, harus pergi ke dunia Xia. Persyaratan ini adalah masalah besar dan pasti tidak dapat dipengaruhi oleh iblis. Banyak peringkat legenda dari fraksi Daois Air memasuki pintu. Semuanya, aku akan pergi dulu. Jika ada waktu, temukan aku di Azure River County, kata Sui Ying, melambaikan tangan kepada teman-temannya. Teman-teman ini adalah transenden yang dengannya dia mengambil misi yang sama dan menghadapi pertempuran berbahaya bersama. Beberapa bahkan sesama murid dari Scarlet Cloud Mountain. Jing Qiyu, ayo pergi. Bersama dengan Jing Qiyu, Sui Ying membawa anggota keluarga mereka dan terbang menuju pintu dunia. Banyak tokoh melewati pintu dunia. Sui Ying dan Yu Jing Qiyu juga membawa anggota keluarga mereka dan terbang melewati pintu dunia. Betapa hidup. Di dataran tinggi salju di Kekaisaran Gunung Naga, fraksi Daois Air, yang biasanya sepi, benar-benar semarak pagi itu sejak kedatangan banyak peringkat dan transenden legenda. Semua orang. Sebuah suara keras terdengar di seluruh kuil Taoisme. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat pria berjubah biru yang memancarkan tekanan kuat. Dia adalah kepala fraksi, Si Kong Yang. Mulai besok, peringkat transenden dan legenda harus mematuhi perintah untuk mengejar dan membunuh iblis, lanjut Si Kong Yang. Kalian semua harus menggunakan hari ini untuk bersiap. Ada 2 jam lagi sebelum kamu harus siap. Kamu dapat menggunakan waktu ini untuk bertukar teknik rahasia, senjata, dan harta lainnya. Setelah 2 jam berikutnya, fraksi Daois Air kami akan mengirim kamu keluar. Oke, mulailah bersiap. Dimengerti, semua peringkat transenden dan legenda menjawab dengan hormat sementara anggota keluarga mereka menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Tekanan tak terlihat dari Si Kong yang itu terlalu menakutkan. Penanda transenden dan legenda bertukar barang yang mereka anggap perlu sementara anggota keluarga mereka sementara beristirahat di dalam kuil Taoisme. Karena tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertarung dengan iblis sambil melacak mereka di masa depan, itu wajar bahwa mereka akan bertukar poin kontribusi untuk hal-hal yang dapat menambah kekuatan pribadi mereka. Adapun orang-orang yang sangat menghargai klan mereka, mereka juga perlu bertukar item dan poin kontribusi untuk arai yang kuat untuk perlindungan klan mereka. Aku akan menyisihkan 50.000 poin kontribusi dan sisanya akan ditukar dengan senjata dan arai sihir. Sui Ying telah memutuskan sebelumnya bagaimana dia akan membagi poin yang diperolehnya. Aku juga akan menukar 50.000 poin kontribusi tambahan untuk lebih banyak Origin Stone.
Naga leluhurnya, leluhurnya, aku ingin menukar poinku dengan senjata demigod. Sui Ying berbicara sedemikian rupa sehingga selain pendengar yang dimaksudkannya, orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar permintaannya. Pavilion senjata hanya memiliki senjata peringkat manusia dan Sein. Adapun senjata demigod, barang berharga seperti itu disimpan di tempat yang hanya diketahui beberapa orang. Mereka yang belum mencapai alam Sein bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat item demigod. Tidak buruk, bocah. Terakhir kali ketika naga tua dan aku pertama kali bertemu denganmu, kamu baru saja menjadi seorang yang transenden. Sekarang, setelah waktu yang gitu singkat, kamu sudah menjadi santo transenden dan bahkan memiliki poin kontribusi yang cukup untuk senjata demigod. Roh fraksi Daois air, suara leluhurnya Sparrow terdengar di telinga Sui Ying. Baik, aku akan membawamu ke sana. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.